Malam, Pak. Halo, satu lagi ya. Berapa orang kita totalnya ya? 7 ya? Halo guys. Iya, Pak. Kurang satu lagi. Si siapa? Jessica ya? Kurang 2 lagi, Pak. Oh, siapa itu? Jessica sama Jevani. Oke. Tolong dijapri juga ya. Oke, Pak. Siap. Siapa lagi nih? Jevani belum ya? Ayo Jevani. Ayo Jevani, buruan. Oke, Jevani udah masuk? Udah lengkap ya guys? Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya, kita mulai ya. Oke. Dulu saya minta maaf dulu ada sedikit halangan jadi terganggu ya. Oke, jadi kita pada pertemuan ini kita akan berbicara tentang perencanaan audit yang ada di bab 3. Itu yang sudah saya minta kalian coba baca ringkas supaya kita punya bahan obrolan. Obrolan kita lebih seru, lebih nyambung gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat berhubung dengan pertanyaan kalian, salah satu teman kalian di minggu lalu, saya coba mau kasih presentasi ini. Lihat layar yang saya share. Kelihatan guys? Halo. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, jadi ini saya mau cerita sedikit dulu tentang ini. Ya. Jadi ini ada di SA 200. SA 200. SA 200 ini berbicara tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Jadi kalau kita lihat, saya akan giring kalian kembali lagi ke situsnya IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Di sini dia ada publikasi tentang standar profesional akuntan publik. Oke. Di sini salah satunya adalah standar audit. Nah, jadi kalau kalian mau lihat standar audit, tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan standar audit, pelaksanakan berdasarkan standar audit, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini bisa klik, oke, bisa kalian save di sini, ya kan? Bisa kalian baca-baca di sini.
Ya, jadi saya coba summary-kan di sini, guys. SA 200 ini. Ya, Nah, sama kita coba dia lihat ya, itu tuh tujuannya apa sih? Oke, kita coba lihat ya tujuannya apa. Oke, bisa salah seorang versi dari kalian tolong totalitas bacain? aja kita tuh lagi ngejar rank kan. Cuman dia kalau diajak naikin level Guys, boleh tolong salah satu bacain, guys? Coba ya. Oke, Anggun, coba Anggun. Bisa bantu Anggun? Anggun, Bisa, Pak. Iya, siap, Pak. silakan Anggun. Ruang lingkup mengatur Iya. tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SA secara khusus. SA ini menetapkan tujuan keseluruhan auditor Bentar. independen. Sebentar Anggun, supaya kita baca dalam konteks memahami ya. Jadi gini, mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SA. SA itu standar audit. Secara khusus, jadi bacanya begitu. Ya, bukan berdasarkan SA secara khusus. Ya, oke. Anggun boleh ulang. Kita coba pahami ya, guys. Kita coba baca, pahami sumbernya dari mana juga sudah saya kasih tahu. Supaya kita tahu dulu ini titik awal ketika kita mempelajari audit. Ya, silakan diulang Anggun. Ruang lingkup mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit. Secara khusus, standar audit ini menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup suatu audit yang dirancang untuk memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut. Standar audit ditulis dalam konteks audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Bila dipandang perlu, standar audit dapat diadaptasi ketika diterapkan dalam audit atas informasi keuangan historis lainnya. Oke, nah ini ya. Oke, tujuan keseluruhan auditor. Kita gantian ya. Krisera? Krisera mana? Krisera? Krisera nggak hadir ya? Hadir, Pak, hadir. Ya, silakan. Tujuan keseluruhan auditor. 1. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan oleh karena itu, memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua, melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor. Nah, jadi ada tujuan keseluruhan auditor. Jadi kalau kita lihat di sini, guys, oke, SA ini mengatur tujuan keseluruhan auditor. Nah, tujuan keseluruhan auditor ini, yang pertama, memperoleh keyakinan yang memadai. Oke, saya coba jelaskan. Keyakinan memadai itu adalah keyakinan yang tinggi, namun bukan keyakinan absolut, bukan keyakinan 100%. Karena apa, guys? Karena akuntansi itu melibatkan pemeriksaan secara sampel, ya, bukan secara populasi. Nah, dan yang kedua, akuntansi ini berbicara banyak estimasi, ya, berbicara banyak estimasi sehingga kita menjelaskannya memperoleh keyakinan yang memadai. Oke, apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Nah, jadi nanti ketika kita berbicara di sini, guys, nah di sini kita akan berbicara apa itu material. Bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan oleh karena itu, memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material lagi yang disebutkan, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan yang berlaku. Ya, kemudian kalau ada temuan, kita mengkomunikasikannya temuan tersebut berdasarkan SA. Nah, itu tujuan keseluruhan
Di sini guys. Tujuan keseluruhan auditor. Nah, sekarang kita berbicara audit atas laporan keuangan. Ya, oke, gantian. Leli. Leli ada? Ya, Pak. Ya, silakan. Audit atas laporan keuangan. Pertama, tujuan audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kedua, laporan keuangan yang diaudit adalah milik entitas yang disusun oleh manajemen entitas dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, ini ya guys. Jadi ini kita dapat gambaran dulu apa sih yang kita bahas ini, ya. Jadi tujuan suatu audit adalah meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan. Jadi pengguna laporan kalian sudah dapatkan di semester 1 pengguna laporan itu banyak pihak, ya. Pajak, kreditur, ya kan, serikat pekerja, mungkin vendor, ya. Jadi melalui pernyataan suatu opini. Jadi opini ini berbicara ke tingkat kewajarannya ada wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat. Nah, jadi laporan keuangan ini punya siapa? Ya punya entitas. Karena dia yang nyusun. Berarti tentu kalau dia yang nyusun juga harus ada pihak pelaksana dan pihak pengawas. Ya, oke. Nah, lanjut. Reza. Baik, Pak. Ya, silakan. Yang ketiga, sebagai basis untuk opini auditor, SA mengharuskan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Oke, Yang keempat, konsep materialitas diterapkan oleh auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit, serta dalam pengevaluasian dampak kesalahan penyajian dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada yang teridentifikasi terhadap laporan keuangan. Pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhatikan kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan informasi keuangan pengguna laporan keuangan, serta oleh ukuran atau sifat suatu kesalahan penyajian atau kombinasi keduanya. Nah, oke. Jadi ini berbicara, oke, kita memperoleh keyakinan memadai, oke, kita ulangi lagi di sini. Ini berbicara laporan keuangan. Nah, kemudian konsep materialitas nih. Konsep materialitas ini diterapkan oleh auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta pengevaluasian dampak kesalahan penyajian dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak koreksi. Nah, jadi ini berbicara materialitas ya. Jadi materialitas itu sesuatu yang material itu adalah sesuatu yang nantinya kalau tidak dikoreksi, oke, itu akan menyebabkan si pengguna laporan mengambil keputusan yang berbeda. Nanti akan kita coba dalamin lagi berikutnya ya. Oke, kemudian lanjut tadi RIS B. Ya, silakan RIS B. RIS B ada? Halo. Halo. Ya, silakan. Ya, halo. Silakan. Kedengeran nggak, Pak? Kedengeran. Yang kelima, auditor tidak bertanggung jawab untuk mendeteksi kesalahan penyajian yang tidak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Yang keenam, SA mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesional dan memelihara skeptisme profesional selama perencanaan dan pelaksanaan audit. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, berdasarkan suatu pemahaman atas entitas dan lingkungannya,
termasuk pengendalian internal entitas. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Sampai di sini, guys. Ada yang mau ditanyakan, guys? Ada yang mau ditanyakan, kah? Oh, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang nomor 6, Pak. Ya. Yang pertimbangan profesional dan memelihara skeptisme itu seperti apa ya, Pak? Nah, skeptisme itu adalah suatu sikap yang tidak mudah percaya. Ya. Skeptisme profesional itu artinya kita suatu tindakan yang tidak mudah percaya. Jadi misalkan ya ketika kita menemukan sesuatu di lapangan, oh dijawab sama si klien nih. Ya. Oh, ini jawabannya kan begini. Nah, kita tidak mudah percaya dengan penjelasan dia. Nah, kita coba cari alternatif atau dokumen pendukung untuk membuktikan. Jadi kita tidak mudah, skeptisme profesional itu adalah suatu sikap yang kritis. Tidak dengan mudah percaya begitu saja. Nah, itu yang disebut dengan skeptisme profesional. Jadi skeptisme profesional ini harus diterapkan selama proses perencanaan dan pelaksanaan audit. Gitu ya. Oke guys, sampai di sini oke? Oke, Pak. Oke. Oke, selanjutnya Trimedes. Oke, baik, Pak. Yang ke-8, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah terdapat kesalahan penyajian material melalui perancangan dan penerapan respon yang tepat terhadap risiko yang dinilai. Yang ke-9, merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Dan yang ke-10, opini auditor atas laporan keuangan menyatakan apakah laporan keuangan disusun dalam hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, oke. Jadi untuk menyatakan suatu opini, ya sebelum sampai ke sini kita berbicara memperoleh bukti audit yang cukup. Cukup ini berbicara tentang kuantitas. Tepat ini berbicara tentang kualitas. Jadi kita harus memperoleh bukti audit yang berkualitas dan berkuantitas yang memadai, ya kan? Apakah terdapat kesalahan penyajian material melalui proses perancangan dan penerapan respon yang tepat terhadap resiko yang dinilai. Jadi kita menilai resikonya, kemudian kita respon resikonya ini. Ya. Kemudian baru kita merumuskan suatu opini. Ya. Kemudian kita juga dalam opini kita juga menyampaikan apakah sudah disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang ada. Gitu ya, guys. Nah, inilah berbicara sekilas tentang laporan tujuan keseluruhan ini. Oke, auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Nah, inilah yang kita berbicara tujuan kita yang kita pelajari sepanjang semester ini dan semester yang akan datang. Oke, sampai di sini guys, ada yang mau kita diskusikan dulu? Halo guys, ada yang mau kita diskusikan guys? Guys, ada yang mau kita diskusikan sampai di sini, guys? Lanjut aja, Pak. Oke. Kalau gitu kita berbicara yang selanjutnya ya. Kita berbicara materi kita. Kita berbicara di sini, guys. Nah, ini yang sudah kalian coba ringkas. Kita coba lihat ya. Nah, kita berbicara perencanaan audit, tipe dari pengujian dan materialitas. Nah, ini yang sudah kalian baca. Nah, referensi kita adalah di SA 210. SA 210 bisa kalian lihat di sini. SA 210 guys. Nah, di sini guys, SA 210 persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Oke. Kemudian ada SA 300 perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Di SA 300 perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Oke, SA 320 materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Nah, ini. Materialitas tadi nomor berapa? 320 di sini. Oke, kemudian kita berbicara penggunaan pekerjaan internal auditor
dan penggunaan pekerjaan pakar auditor. Ini ada di SA 6 seri 600-an. Nah, di sini. Nah, auditor dan penggunaan pakar auditor. Nah, ini yang menjadi referensi kita dan juga di bab 3 dari buku textbook yang akan kita pakai. Oke, sampai di sini ya guys. Nah, kita coba lihat satu-satu ya. Di fase pertama, kita berbicara persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Nah, kita berbicara di sini. Jadi di fase ini, kita berbicara nih, client acceptance atau continuance. Jadi client acceptance, kita berbicara, kita menerima klien atau melanjutkan. Jadi kalau kita menerima klien, berbicara bahwa kita adalah perikatan tahun pertama. Kita menerima klien. Nah, kalau kita berbicara continuance, artinya kita melanjutkan. Jadi yang tahun sebelumnya sudah kita audit, kita melanjutkan atau tidak. Nah, di fase inilah. Kemudian tahapan kedua adalah preliminary engagement activities. Jadi ini adalah tahapan awal, aktivitas perikatan pendahuluan. Jadi kalau tahapan perikatan pendahuluan apa yang harus kita lakukan? Ya, perikatan audit tentunya dalam konteks ini. Kemudian bagaimana merencanakan audit. Nah, inilah akan coba kita kupas. Kita coba lihat berikutnya, guys. Nah, gini, guys. Jadi kalau berbicara prospective client acceptance, kita berbicara, ini juga ada referensinya, guys, di SA 210, seperti yang kita bahas. Kita berbicara, kita menginvestigasi. Jadi investigasi dalam konteks ini adalah mencari tahu lah ya, mencari tahu, mencari tahu tentang kondisi klien sebelum kita menerima perikatan. Ya, kondisi klien kayak gimana sih? Punya reputasi baik atau tidak? Ya kan? Ternyata ini mafia nih, ada kejahatan hukum, kejahatan lain. Nah, maka kalau itu terjadi, sebaiknya kita tidak menerima perikatan baru ini. Ya kan? Jadi kita biasanya, tersangkut dengan kasus hukum. Nah, sebaiknya kita hindari. Ya. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita menginvestigasi atau mencari tahu tentang kondisi klien, untuk kondisi klien yang prospektif ini, yang baru, maka kita mendokumentasikannya dalam bentuk kuesioner atau checklist. Nah, jadi kuesioner atau checklist ini, biasanya kantor akuntan sudah punya checklist standar atau kuesioner standar. Gitu ya. Nah, jika tahun sebelumnya sudah pernah diaudit, nah, maka kita akan ngobrol dulu dengan auditor sebelumnya. Ya, ngobrol dulu dengan auditor sebelumnya, sebelum kita menerima perikatan. Ya, sebelum kita menerima perikatan, kita ngobrol dulu sama auditor terdahulu, ya kan? Apakah ada informasi? Ya, misalkan sekarang gini nih, kita misalkan mengaudit tahun buku 2000 gitu ya. Kalian sekarang mengaudit, kalian bekerja di kantor akuntan ABC. Ya, kantor akuntan ABC, di mana tahun lalu klien ini adalah diaudit oleh kantor akuntan XYZ. Nah, jadi kalau sebelumnya dia pernah diaudit oleh XYZ, maka kita mengirimkan surat konfirmasi apakah terdapat keberatan profesional. Ya, jadi keberatan profesional ini adalah berbicara tentang informasi apakah terdapat terdapat kekurangan lah ya tentang integritas dari manajemen. Apakah terdapat ketidaksetujuan manajemen tentang kebijakan akuntansi, prosedur audit atau hal-hal signifikan lainnya. Ya. Kemudian komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola, apakah terhadap fraud, kecurangan, atau ketidaktaatan terhadap peraturan, terhadap hukum dan peraturan oleh entitas. Apakah terdapat defisiensi, defisiensi atau kelemahan yang material terhadap internal control. Kemudian kita menanyakan juga apakah ada pemahaman auditor terdahulu mengenai alasan pergantian auditor. Nah, ini saya kasih contoh. Ini contoh keras kerja di kantor saya. Saya kirimin surat di mana ini adalah auditor, saya adalah auditor pengganti
Oke, kita coba lihat ya salah satu contohnya. Nah, misalkan contohnya ini deh. Ya, contohnya kita di awal kita mengirimkan surat nih, mana nih ya? Sebentar. Mana ya? Sebentar. Di sini ya. Nah, ini. Surat keberatan profesional. Nah, ini contoh realnya guys ya. Coba kita. Nah, ini. Bisa tolong dibacakan salah satu dari kalian. Nah, kita lanjutkan lagi dari yang tadi. Tadi terakhir siapa? Trimedes. Jessica coba. Jessica. Ya, silakan Jessica. Coba kita lihat Jessica. 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 Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. silakan. Coba kita baca ya supaya kita punya pemahaman. Ini contoh realnya. Ya. Yang dari mana, Pak? Dengan hormat atau dari yang dengan ini? Boleh, kepada dulu. Jadi ini kita sebagai auditor di Helentono dan rekan. Ya, kita kirim surat kepada auditor terdahulu, yaitu Kantor Akuntan Publik AF Iya, Rahmat Pak. dan WS. Nah, mulai dari sini dulu. Kepada yang terhormat. Kepada gini ya, mulai dari sini deh. Nomor sekian, perihal apa gitu ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Bentar, Pak. Tadi saya hilang. Slide-nya nggak kelihatan. Itu surat nggak kelihatan. Nah. Halo, Pak. Suara saya jelas? Ya, silakan. Dari yang dengan ini ya, Pak? Ini nomor sekian, perihal, silakan. Dengan ini kami memberitahukan kepada Bapak bahwa Kantor Akuntan Publik Heliantono dan rekan telah ditunjuk oleh manajemen perhimpunan pemilik dan penghuni Satuan Rumah Susun Sudirman Suites Apartemen. Jessica. Halo, sini dulu, mulai dari sini dulu. Nomor sekian. Halo. Halo. Jessica. Iya, Pak. Mulai dari sini dulu. Suara Bapak putus-putus. Oh, dari nomor. Oke, nomor sekian. Oke, lanjut. Nomor 019. Ya, nomor sekian aja, nggak usah dibaca nomornya. Nomor sekian. Oh ya, nomor sekian perihal keberatan profesional kepada Kantor Akuntan Publik AF Rahman dan Sutibjo WS, Jalan Pasir Luyu, nomor 36, Bandung 40254, UP Bapak HTB Aman Fatur Rahman, CPA, dengan hormat. Dengan ini kami memberitahukan kepada Bapak Kantor Akuntan Publik Heliantono dan rekan telah ditunjuk oleh manajemen perhimpunan pemilik dan penghuni Satuan Rumah Susun Sudirman Suites Apartemen Perhimpunan untuk mengaudit laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kami memahami bahwa laporan keuangan perhimpunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh kantor Bapak, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak memberitahukan kepada kami apakah Bapak mempunyai keberatan profesional sehubungan dengan penunjukan tersebut dan hal-hal yang perlu kami perhatikan jika ada terkait dengan Oke, lanjut. Halo. Halo. Gantian deh, Jevani, silakan Jevani. Lanjut. Jevani. Iya, Pak. Ya, silakan lanjut. Pak, boleh baca Iya, Pak. dari ulang aja deh, Pak. Saya masih belum paham tadi, Yang juga bacanya juga terburu-buru. Boleh, ulang. Kalau gitu gantian deh, ulang. Oke. Oke. Nomor sekian, perihal keberatan profesional kepada Kantor Akuntan Publik AF Rahman dan Sutibjo WS, Jalan Pasir Luyu, nomor 36, Bandung, kode pos 40254.
UP Bapak HTB Aman Fakturaman CPA. Nah, oke, sebentar ya. Sampai di sini dulu. Jadi, yang kita tujukan adalah ke kantor akuntan publik ini sama partnernya. Jadi, ini adalah partner yang menandatangani laporan audit sebelumnya. Gitu ya, guys. Pak, kalau boleh tahu UP itu apa, Pak? Untuk perhatian. Untuk perhatian. Iya, itu singkatan untuk perhatian. Oke, lanjut. Oke, Dengan Pak, hormat. lanjut. Dengan hormat, dengan ini kami memberitahukan kepada Bapak bahwa kantor akuntan publik Eliantono dan rekan telah ditunjuk oleh manajemen perhimpunan, pemilik, dan penghuni Satuan Rumah Susun Sudirman, Suites Apartemen, dalam kurung perhimpunan, untuk mengaudit laporan keuangan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Oke, sampai di sini dulu. Kita memperkenalkan diri kan? Halo guys, kita memperkenalkan Pak. diri kan? Oke, kita kasih tahu dia. Nah, kemudian baru lanjut nih paragraf kedua. Oke. Kami memahami bahwa pelaporan keuangan perhimpunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh kantor Bapak. Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak memberitahukan kepada kami apakah Bapak mempunyai keberatan profesional sehubung dengan penunjukan tersebut dan hal-hal yang perlu diperhatikan jika ada terkait dengan Oke, A. Informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen. B. Ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau soal-soal signifikan serupa. C. Komunikasi dengan manajemen atau pihak lain dengan kewenangan dan tanggung jawab setara tentang kecurangan, unsur pelanggaran hukum oleh klien, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern. D. Internal maksudnya, oke. Pengumuman Bapak tentang alasan penggantian auditor. Nah, oke, lanjut. Dan kami juga memohon bantuan Bapak untuk kesediaannya agar kami diperkenankan untuk meminjam kertas kerja audit atas perhimpunan pemilik dan penghuni Satuan Rumah Susun Sudirman Suites Apartemen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Oke. Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak yang baik kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 6 November 2020. Ya, oke. Jadi ini yang kita mau sampaikan kepada dia, guys. Nah, ini balik lagi nih contoh realnya. Oke, kalau gini kita berbicara konsepnya. Ya, setelah kita mengkonfirmasikannya ini, kalau dia ada keberatan, biasanya dia surat balik ke kita. Ya kan? Nah, kalau tidak ada keberatan, tidak ada informasi, dan kita cek juga tidak ada masalah, maka kita akan menerima perikatan. Ya, kalau ini adalah prospektif client acceptance, jadi kita menerima klien yang prospektif. Ya, nah kemudian ya kan, baru kita berbicara nih guys. Setelah kita menerima perikatan, oke, suksesor artinya kita, oke. Kita akan mencari tahu informasi saldo awal. Oke. Ya. Saldo awal ini apa? Konsisten dengan standar akuntansi keuangan yang kita berbicara di sini, standar akuntansi keuangan, guys. Standar akuntansi keuangan tuh itu diterbitkan oleh siapa? IAI. Nah, ini standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan itu ada beberapa, guys. Nih. Apakah standar akuntansi keuangan umum? Oke. Apakah ini SAK Syariah? Gitu ya. Apakah SAK Etap atau SAK EMKM? Ya, nah ini. Nah, kemudian kita tadi sudah suratin untuk mereview kertas kerja dia. Ya, kalau diperkenankan yang kita bilang di sini kan. Jika kami juga mohon bantuannya untuk meminjamkan
kertas kerja audit sebelumnya. Nah, sampai di sini guys. Dapat guys? Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Halo? Pak mau nanya Pak, Iya. yang tadi Kak, yang tadi Pak, yang terkait surat yang tadi, yang tadi surat, Surat tadi yang ini. Berapa? ya surat. Nah, ini kalau misalnya nanti suatu saat saya kerja di bagian auditor suatu saat ya Pak, cuma nanya doang. Kalau saya kerja di auditor, terus misalnya auditor ini punya pendapat untuk misalnya pendapat auditor ini dipakai gitu ya kan Pak, tapi perusahaannya kayak nganggap pendapatnya dari auditornya ini nggak masuk akal gitu loh Pak, kayak nggak bisa diterima atau apa. Itu kira-kira auditornya itu bakal dapat dibayar Kak kalau misalnya dia kan minta jasa auditor tuh buat minta nasihatnya Pak, tapi ujung-ujungnya nasihatnya nggak dipakai, itu auditornya tetap dibayar atau gimana sih Pak? Itu sih Pak yang Nah, biasanya di perikatan itu ya, di perikatan itu biasanya ada klausul-klausulnya tuh. Bayar setengah dulu, bayar ya itu tergantung kesepakatan mereka. Ya, jadi secara hukum harusnya terlepas dari opininya seperti apa, oke, itu harusnya tetap dibayar, harusnya. Ya. Namun kalau di prakteknya ya bisa aja hal-hal tersebut terjadi. Oke, apa menjawab? Soalnya ini kan Pak, tadi kan yang di bagian B ya Pak, yang itu kan Pak, yang terkait dengannya itu kan informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen, ketidakpatan antara ini itu. Yang saya pikirin tuh kadang-kadang tuh di perusahaan kan pasti kayak ada kesalahan pastilah, makanya minta jasa auditor gitu loh buat kita diperiksa-periksa gitu kan Pak. Tapi di ini apa, kalau misalnya di suatu kerjaannya itu seandainya kayak ini dia minta ini semua nih, yang A sampai D-nya ini diminta, tapi ujung-ujungnya A sampai D yang diberikan auditornya ini nggak terpakai atau enggak yang A-nya doang yang diambil, C-nya doang yang diambil gitu loh Pak maksud saya. Itu kira-kira masih ada kesepakatan lagi nggak antara kedua belah pihak, antara auditor dengan perusahaannya gitu loh Pak? Enggak, jadi gini. Jadi misalkan gini ya. Jadi misalkan ini tahun 2019 nih. Oke, contohnya gini ya. 2019 diaudit oleh XYZ nih, kantor akuntan ini. Halo. Iya Pak, iya, saya Nah, dengar. kemudian ribut dia. Ribut. Oke, ribut lah, berantem lah. Oh, ini si integritasnya si manajemen jelek nih. Ya kan? Semaunya aja keluarin uang apa segala. Nah, kemudian nggak sepakat mereka. Oh, harusnya penerapannya prinsip akuntansi yang seperti ini. Yang satu bilang, oh harusnya yang seperti ini, gitu kan. Nah, kemudian kalau, oh udah tahun ini aja 2019 ya, tahun depan saya nggak mau pakai kamu lagi, ya kan. Nah, sedangkan auditor pengganti, contohnya saya, itu kan harus kirimin surat ini. Itu diharuskan oleh standar. Nah, ketika saya mengirimkan surat ke si Aman Faturaman, nah, karena kan udah berantem nih. Nah, Aman Faturaman ini akan balas surat saya nih. Iya nih, dulu si 2019, ya kan? 2019 integritasnya nggak bagus tuh. Nih kita ribut masalah penerapan standar ini. Dia kekeh nggak mau balas. Padahal ini material. Kemudian fee saya juga nggak dibayar. Cuma dibayar setengah gitu kan. Nah, kalau kita auditor kita, contohnya saya dalam konteks ini mau mengaudit 2020, saya menemukan balasan dari auditor terdahulu seperti itu, maka kita di sini berbicaranya. Nih, apakah kita akan menerima perikatan ini atau enggak? Jadi kalau kondisinya seperti ini, maka sebaiknya kita tidak menerima perikatan. Karena berdasarkan pengalaman terdahulu. Dan tentu surat ini kita konfirmasi ya. Kita konfirmasikan kepada klien, yang tahun lalu itu
ribut ya kayak gini ya, gitu kan. Oke, sampai di sini guys. Jadi intinya balik Oke. lagi ke perspektif klien appetence-nya ini ya Pak ya? Ulang. Jadi ibaratnya balik lagi ke PCA ininya ya Pak. Jadi kayak nanti kalau misalnya ada ribut terus nanti dari ini kan Pak di 2019 ke 2020-nya ini ada ribut. Jadi Bapak mau periksa lagi di 2020 ini, Bapak ngobrol dulu sama yang di 2019-nya. Terus nanti di Iya. Gitu. Jadi kita harus ada konfirmasi apakah terdapat keberatan profesional dari auditor sebelumnya. Oh. Oke Ya. Pak. Oke Iya Pak. ya, dapat ya. Paham Pak. Nah, Terima kasih Pak. ya, kalau tadi itu diaudit, misalkan dia perusahaan baru nih, belum pernah diaudit, maka kita ada prosedur nih, evaluasi prospektif. Nah, ini ada beberapa nih. Kalian sudah ada di tabel 31 di buku kalian. Ya kan, review nih, apakah dia punya laporan keuangan, apakah punya laporan tahunan, laporan interim, laporan pajak, ya kan? Kita coba lihat, ya kan? Apakah ada informasi pihak ketiga mengenai integritas dari calon klien yang prospektif ini, ya kan? Dan juga apakah ada informasi tentang integritas manajemennya, gitu kan? Nah, kita review nih. Nah, kalau sudah oke, baru kita berbicara, sudah hasil review, baru kita berbicara, kita mau terima atau enggak klien ini. Gitu ya guys. Kalau sebelumnya dia belum diaudit. Nah, kemudian kalau melanjutkan klien, artinya 2019 sudah sama saya, 2020 dia mau lagi audit. Nah, berarti kita mengevaluasi. Tetap kita harus evaluasi. Apakah kita akan melanjutkan? Nah, kan? Nah, melanjutkan beberapa contoh, ya kan? Apakah kita juga pernah ribut sama dia? Oh, kita bilang kebijakan yang benar tuh A, ternyata dia nggak mau, dia tetap harus pakai B, misalkan gitu kan. Kemudian, misalkan ruang lingkup kerja kita dibatasin, kita melaksanakan prosedur A, dia bilang nggak boleh, lu prosedur B aja, gitu kan. Atau mungkin ribut nih, ya masalah fee, ya kan, sudah kita perjanjikan ternyata dia undur-undur terus, setengah tahun baru bayar misalkan. Nah, ini menjadi bahan evaluasi kita. Apakah kita akan melanjutkan hubungan dengan klien yang sudah pernah kita audit sebelumnya. Oke, jadi kita berbicara tadi klien baru. Oke, yang di sini klien baru guys. Nah, ini klien baru. Oke, di mana klien baru ini pernah diaudit sebelumnya, maka kita konfirmasi ke auditor terdahulu. Nah, ini kondisi kalau belum diaudit. Ya, maka kita mengevaluasi, melaksanakan prosedur. Nah, kalau ini adalah contohnya sudah pernah kita yang audit tahun sebelumnya. Kalau kita yang audit tahun sebelumnya, maka kita berbicara, kita review, apakah kita mau melanjutkan atau enggak dengan klien ini. Oke, sampai di sini guys. Nah, ini sumbernya ada di SA 210. Nah, SA 210 itu bisa kalian lihat di sini guys, SA 210. Nah, SA 210 itu sebentar ya. Nah, di sini guys, persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Guys, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Tidak Pak, bisa lanjut. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Oke. Nah, kemudian aktivitas perikatan pendahuluan, preliminary engagement activity. Jadi ketika kita menerima perikatan, aktivitas awalnya apa sih? Nah, ini kita menentukan tim yang dibutuhkan. Ya, jadi kita menentukan tim yang dibutuhkan. Jadi untuk melaksanakan perikatan ini kan kita perlu tim nih, ya kan? Nah, tergantung skala perusahaan, ya kan? Tergantung kondisi. Jadi kita menentukan tim nih. Oh, apakah 1 orang cukup? Apakah 2 orang cukup? Atau harus 10 orang, gitu kan? Nah, ini tergantung dari review kita nih atas skala perusahaan, tergantung dari skala kompleksitas perusahaan, gitu kan? Nah, kemudian kita juga harus memastikan, oke, tim audit dan kantor akuntan ini adalah menaati ketentuan etika dan independen.
Ya, jadi kuncinya adalah kita memenuhi ketentuan etika dan kita harus independen. Ya. Kemudian kita baru membangun pemahaman entitas dari entitas ini. Sebentar ya, mana tadi? Ini kok double ya? Oke, kita memahami tentang pemahaman tentang entitas. Jadi entitas ini kan ada bisnisnya nih, guys. Oh, kalau dia bisnisnya adalah produksi keramik, tentu berbeda dengan kalau dia bisnisnya adalah startup nih, startup online gitu kan. Atau dia perusahaan batu bara, tentu berbeda bisnisnya sama dengan perusahaan misalkan Alfamart yang jual beli. Nah, kita perlu membangun pemahaman tentang kondisinya, sistem akuntansinya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa, sehingga kita bisa melaksanakan audit dengan baik. Oke, sampai di sini guys. Ya, kemudian nah, kita juga perlu tentu ini sudah kalian baca dan kalian coba pahami. Kemudian perlu juga memastikan perikatan kita ini, kantor akuntan, ini adalah dilakukan oleh auditor yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang kondisi entitas. Ya, kita perlu memastikan kita ini nanti tim yang diturunkan, misalkan contoh ada 3 lah, gitu kan. 3 orang ini sudah punya proper degree. Oh, sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi sekarang kan. Kemudian juga punya pemahaman teknis nih. Oh, sudah pengalaman sekian lama. Jadi tim ini bukannya sampai ke lapangan terus masih bingung maunya gimana gitu kan. Nah, itu maksudnya guys. Oke, sampai di sini guys, dapat? Kemudian kita juga mempertimbangkan nih guys, kompleksitasnya guys. Ya, di sini kita juga harus mempertimbangkan masalah kompleksitasnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, mengenai ukuran, skala perusahaan dan kompleksitasnya, kemudian resikonya, apakah memerlukan punya keahlian khusus, ya kan, ketersediaan tim, kemudian waktu. Misalkan dia tiba-tiba perusahaan ngaudit nih, dia mintanya 1 minggu selesai. Lah, kita memungkinkan nggak 1 minggu selesai? Misalkan dia adalah perusahaan batu bara, memungkinkan nggak sih kita punya tim yang ngerti batu bara nggak sih? Batu bara itu kan cadangannya kan di bawah permukaan ini kan cadangannya ya, cadangannya kan di bawah permukaan tanah kan. Bagaimana cara kita mengestimasi cadangannya nih? Nah, ini faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan ketika kita menerima perikatan dan menyusun tim perikatan. Oke, sampai di sini guys, ada yang mau ditanyakan? Oke, sampai di sini oke guys. Sampai di sini oke guys. Halo. Iya Pak, ngerti. Oke ya. Oke, kalau oke kita lanjutkan lagi. Oke. Kenapa kita perlu memahami tentang entitas ini atau klien kita? Nah, tujuannya adalah dengan kita memahami ini, kita bisa mengurangi resiko audit. Tentu resiko audit kita ini kan beresiko nih. Dalam artian kan kita memberikan opini atas tingkat kewajarannya. Kalau kita tidak bisa memahami bisnisnya klien, bisa jadi kan kita audit kita nanti itu nggak efektif dan tidak efisien. Sehingga itu juga akan menyebabkan resikonya. Jadi dengan memahami entitas dengan baik, bisnisnya, sistem prosedurnya, sehingga kita bisa mengurangi resiko audit. Ya, jadi untuk memahami resiko audit ini ada 3 topik nih guys. Nah, jadi ada perikatan audit. Ya, perikatan audit ini ada SA 210. Nah, di sini ketentuan perikatan audit. Nah, ini harus kalian baca-baca lagi, karena kan kita nggak mungkin semuanya kita kupas tuntas di sini kan. Nah, ini berbicara persetujuan atas perikatan audit. Ini bisa kalian lihat, bisa kalian download, bisa kalian save. Kemudian peran dari internal auditor. Ya, jadi kalau dia punya internal audit, kerjaan internal audit ini kayak gimana sih? Bisa nggak kerjaan internal audit ini kita pakai sebagian?
Ya kan? Nah, ini ada di SA 610. SA 610 itu ada di sini, guys. Nah, SA penggunaan pekerjaan auditor internal. Nah, kemudian juga ada menggunakan pekerjaan pakar auditor. Ada di SA 620, penggunaan pekerjaan pakar auditor. Nah, jadi ini juga menjadi pertimbangan kita, gitu ya. Nah, kemudian baru kita berbicara perencanaan audit. Nah, perencanaan audit ini ada di referensinya di SA 300. Jadi nih, perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Nah, ini ada di SA 300. Ya. Nah, ini perencanaan auditnya, guys. Ya. Kemudian berbicara audit strategi dan rencana, gitu ya. Dalam rencana audit, auditor, oke, apa yang terjadi di sini? Dalam rencana audit, auditor akan mendokumentasikan, mendeskripsikan sifat, waktu, dan perluasan dari rencana audit yang akan digunakan dalam menaati standar audit. Jadi standar audit itu dalam rencana audit kita rencanakan tuh kira-kira sifat prosedur auditnya seperti apa, waktunya berapa lama, apakah prosedur audit perlu diperluas atau enggak. Tujuannya supaya mentaati ketentuan dari standar audit. Nah, standar audit ini tujuannya adalah supaya efektif dan efisien. Ya, dalam pelaksanaan audit kita efektif dan efisien. Ya, tentu punya langkah-langkahnya gini. Kita menilai resiko bisnis. Nah, jadi misalkan resiko bisnis nih guys. Ya, contohnya nih, ya. Resiko bisnisnya ini misalkan resiko bisnisnya ini rentan terhadap isu lingkungan, misalkan bisa diklaim merusak lingkungan, ya. Kemudian lokasinya banyak, ya kan. Kita memerlukan spesialis, gitu ya. Oke. Kemudian kita mempertimbangkan apakah ada keberatan terhadap pelanggaran terhadap hukum dan regulasi, gitu kan. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berafiliasi. Ya, semua ini perlu kita coba nilai, kemudian kita dalam konteks menyiapkan program audit. Oke, sampai di sini dapat gambarannya, guys. Sampai di sini dapat gambarannya, guys. Halo. Dapat gambarannya, guys? Dapat, Pak. Ya. Ya, oke. Kita lanjut kalau gitu ya, guys. Nah, kemudian ada beberapa teknis, ya. Beberapa 3 tipe umum dari audit, pengujian audit, ya. Pertama, kita menilai prosedur penilaian resiko. Jadi ketika kita lihat, oh ini resikonya ada di mana nih, resiko kelemahan pengendalian internal dan lain-lain. Kemudian kita melakukan pengujian, ya, pengujian dari kendali, pengujian atas kontrolnya seperti apa. Nah, kemudian baru substantif nih. Substantif ini artinya, kita berbicara prosedur rinci atau detail. Nah, ini yang disebut dengan substantif. Ya, jadi dalam prosedur penilaian risiko kita memahami entitas. Ya, contoh tadi itu perusahaan tambang atau perusahaan apa gitu kan. Kita memahami entitas dan memahami lingkungannya, termasuk dari internal kontrolnya atau pengendalian internalnya. Contohnya adalah meminta manajemen, dan pihak lainnya, untuk melakukan prosedur analisa pendahuluan, dan melakukan observasi dan inspeksi. Ya, jadi kita menilai risikonya nih. Misalkan dia adalah perusahaan tambang, ya kan? Kita memahami entitasnya dulu. Oh, gimana cara dia ambil tambangnya? Kemudian regulasi dia seperti apa atas industri pertambangan, internal kontrol dia seperti apa, ya kan? Nah, ini prosedur penilaian risiko. Risiko-risikonya di mana aja sih? Gitu ya. Nah, kemudian baru kita uji pengendalian. Nah, jadi kita menguji pengendalian adalah menguji
efektivitas dari pengendaliannya. Oke, dalam mencegah, oke, jadi ini bisa mencegah, mendeteksi dan mengkoreksi salah saji yang material. Ya. Jadi prosedur audit ini dilakukan untuk prosedur audit pengendalian pengujian pengendalian ini adalah untuk mengetes efektivitas dari pengendalian. Oke, aktivitas pengendalian dalam konteks pencegahan, pendeteksian dan koreksi. Ya, atas salah saji yang material. Nah, kemudian kita kan bisa dapetin nih, ya, bisa dapetin dari inspeksi dokumen, ya kan? Kita lihat nih, menguji pengendalian ini bisa kita dapatkan dari inspeksi dokumen, laporan, file-file elektronik, observasi, gitu kan? Ya kan? Kemudian kita lihat nih di performance dari aplikasi. Jadi misalkan kita melakukan pelaksanaan ulang nih atas pengendaliannya, apakah itu berjalan atau enggak, gitu ya. Nah, ini adalah pengujian kontrol. Nah, kemudian berikutnya adalah substansif, prosedur substantif atau isinya atau dagingnya lah gitu kan. Nah, jadi didesain untuk mendeteksi salah saji yang material dalam suatu kelompok transaksi atau saldo rekening atau saldo akun dan pengungkapan dari komponen laporan keuangan. Gitu ya guys. Nah, ada dua tipe guys. Pertama, tes detail. Ya, tes detail berarti kita berbicara substantif tes atas transaksi, kemudian tes atas saldo dan pengungkapan. Nah, kemudian baru kita berbicara prosedur analitikal. Jadi kita menilai secara analitis, apakah angka-angkanya sudah masuk akal, wajar, naik turun, komponennya, apakah itu sudah wajar. Nah, ini guys. Jadi ada 3, kemudian kita berbicara materialitas guys. Ya, tadi kan kita sudah berbicara tuh, dia menguji untuk semua hal yang material. Material itu apa sih guys? Nah, berarti ada 3 tahapan guys. Menguji material secara keseluruhan, kemudian menguji salah saji yang dapat ditoleransi, kemudian mengevaluasi temuan. Ya. Nah, jadi tahap pertama menentukan materialitas secara keseluruhan, atau yang disebut dengan materialitas perencanaan atau planning materiality. Nah, ini guys. Nah, materialitas secara keseluruhan adalah batas maksimal, atau jumlah maksimal di mana auditor percaya laporan keuangan dapat saji, dapat salah saji, tapi tidak berdampak kepada keputusan pengguna laporan. Oke, sampai di sini guys. Dapat nggak guys? Halo? Halo? Pak, jadi dia salah saji ya Pak? Salah saji, gini, apa pertanyaan kamu? Saya belum nangkap masuk pertanyaan kamu. Enggak, tadi saya dengar ada salah saji itu bagaimana sih Pak? Nah, salah saji itu bisa disebabkan oleh kesalahan. Kalau kesalahan itu kan nggak sengaja. Bisa juga disebabkan oleh kecurangan. Nah, salah saji itu misalkan gini, contohnya ya. Contohnya misalkan dia beli komputer. Misalkan dia beli komputer. Kalau beli komputer, itu kan aktiva tetap kan? Betul nggak guys? Halo? Iya Pak, aktiva tetap. Nah, misalkan. Nah, kalau dia beli komputer, bisa nggak dia catatnya sebagai biaya perlengkapan kantor? Boleh nggak? Bisa jadi kan? Nah, itu kesalahan pencatatan. Misalkan. Ya kan? Kalau terjadi kesalahan pencatatan, misalkan contohnya tadi, nah, kita menilai nih,
apakah kesalahan pencatatan tersebut adalah material? Material dalam artian, adalah batas maksimum atau jumlah maksimal di mana auditor percaya bahwa laporan keuangan dapat salah saji secara material, tapi tidak berdampak kepada keputusan pengguna laporan. Dapat nggak, guys? Halo? Halo? Ya, jadi materialitas ini adalah relatif, bukan absolut. Ya. Jadi materialitas keseluruhan ini adalah batas maksimal atau jumlah maksimal di mana auditor percaya laporan keuangan dapat salah saji secara material, salah saji, tapi tidak berdampak kepada keputusan pengguna laporan. Nah, ini yang disebut dengan materialitas. Nah, materialitas itu bisa kita tentukan dengan beberapa standar. Ya, bisa untuk perusahaan yang sudah berjalan, bisa menggunakan laba sebelum pajak. Nah, kisarannya itu bisa dari 3-10%. Bisa berdasarkan total aset, total revenues, total net asset, atau total equity. Nah, ini persentasenya. Nah, jadi dalam menentukan batasan ini, biasanya itu melibatkan pertimbangan profesional dari auditor. Ya, melibatkan pertimbangan profesional dari auditor. Ya, jadi ini angka-angka standar benchmark mana yang mau dipakai, kemudian persentasenya berapa, tergantung dari pertimbangan auditor di lapangan. Ya, pertimbangan auditor di lapangan, kemudian terhadap juga kondisi perusahaan. Kenapa 3%? Kenapa 10%? Oh, ternyata internal kontrolnya lemah nih. Ya kan? Kenapa? Sehingga dia menetapkan persentase yang lebih kecil, misalkan. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah menentukan salah saji yang dapat ditoleransi atau disebut dengan performance materiality. Jadi ini adalah untuk akun-akun yang signifikan atau untuk pengungkapan tertentu. Ya. Jadi materialitas ini untuk laporan untuk perusahaan publik, umumnya digunakan adalah 2-5%. Gitu ya, laba sebelum pajak. Untuk perusahaan non publik biasanya laba sebelum pajak juga digunakan. Untuk perusahaan yang berorientasi laba, ini biasanya juga sama, lebih kurang ya. Jadi tergantung kondisinya nih guys. Ya, sama dalam artian benchmarknya dipakai adalah laba sebelum pajak. Ya. Kemudian ada juga yang kalau labanya nggak stabil, biasanya bisa juga kita rata-ratain laba sebelum pajaknya. Ya. Kemudian untuk perusahaan non-publik, non-profit, biasanya bisa digunakan total revenues, atau total assets, ya kan? Nah, tergantung kondisi mana yang relevan. Jadi benchmark ini yang tadi di sini tergantung industrinya, tergantung kondisi perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan belum beroperasi secara komersial, baru mendirikan bangunan, baru mendirikan beli tanah, ya tentu nggak ada revenues, nggak ada laba sebelum pajak, malah mungkin rugi gitu kan. Mungkin yang relevan adalah total aset. Nah, tergantung kondisinya. Ya guys. Nah, kemudian apalagi lanjutnya di sini guys. Jadi bisa dalam praktek auditor umumnya menentukan salah saji yang dapat ditoleransi biasanya adalah 50-75% dari materialitas secara keseluruhan. Ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan auditor menggunakan persentase yang lebih rendah. Ya, contohnya resiko salah saji yang cukup tinggi. Misalkan ketika coba lihat sistem pengendalian internal, kayaknya cukup lemah nih. Nah, atau meningkatnya jumlah isu-isu akuntansi. Ya, sama judgement-nya cukup tinggi nih. Nah, biasanya dia bisa menentukan persentase yang lebih rendah terhadap materialitas secara keseluruhan. Nah, ya, ini ada salah saji yang material,
atau mungkin ada pertukaran senior manager, senior manajemen yang cukup tinggi. Nah, itu juga bisa menyebabkan auditor menerapkan persentase salah saji yang material, persentase yang lebih rendah atas salah saji yang dapat ditoleransi terhadap materialitas secara keseluruhan. Gitu. Ya. Nah, sampai di sini guys. Ada yang mau didiskusikan guys? Guys, ada yang mau didiskusikan guys? Tidak, Pak. Berarti ujiannya sampai di sini ya, guys? Baik, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau dikeluarkan soal mengenai ini, bisa jawab nggak? Kalau dikeluarkan soal mengenai ini, bisa dijawab nggak, guys? Kita lihat contoh ya, di buku ya. Kita lihat contoh buku kalian di bab 3. Di halaman berapa itu, guys? Bab 3, guys. Halaman berapa, guys? Halaman berapa, guys? Oi, halo. Kalian ringkas kan? Halaman berapa itu? Halo, guys. Halo, Pak. Iya, halaman berapa itu? Halaman berapa? Halo guys, kalian ringkas nggak sih? Ringkas, Baca nggak sih? Baca, Pak. Nah, ini contohnya ya. Kita coba lihat. Nah, ini contohnya nih. Ya. Misalkan contohnya nih. Bisa jawab nih skenario 1? Oke, bisa jawab nggak? Skenario 1. Bisa jawab skenario 1. Yang ditanya adalah materialitas secara keseluruhan. Oke. Yang kedua adalah, nah ini. Oke, yang kedua adalah salah saji yang dapat ditoleransi. Yang ketiga adalah evaluasi temuan audit. Oke. Bisa di itu? Bisa dijawab? Halo guys. Bingung, Pak. Nah, kita coba lihat dulu ya. Kita coba lihat dulu di sini ya. Kita lihat di sini dulu. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh ya, guys. Nah, ini sebuah contoh. Ini sudah kalian baca? Sudah kalian coba terjemahkan? Sudah kalian coba terjemahkan belum? Sudah coba diterjemahkan, guys? Belum, Pak. Nah, ini contohnya gini ya. Oke. Contohnya kita mengaudit, oke, sebuah perusahaan untuk tahun buku 2015. Ada ya. Tahun buku 2015. Oke. Kemudian langkah pertama ini kita menentukan materialitas secara keseluruhan. Ya, materialitas secara keseluruhan di mana kita menentukan materialitasnya adalah 5% dari laba sebelum pajak. Oke. Laba sebelum pajaknya adalah 36 juta. Oke.
Berarti kalau kita tentukan 5% dari laba sebelum pajak, artinya 5% dari 36 juta berapa guys? Berapa guys? Berapa guys? Berarti adalah 1.800.000 kan? Ini saya keluarkan di ujian ya. Lalu udah dapat ini 1.800.000. Ya, jadi kalau dia kita langkah pertama menentukan dulu, oke, materialitas secara keseluruhan, oke. Jadi kita tentukan misalkan benchmarknya adalah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajaknya adalah 36 juta. Kemudian kita menentukan persentasenya adalah 5%. Berarti materialitas keseluruhannya adalah 36 juta dikali 5% yaitu 1.800.000. Nah, ke tahapan kedua, oke, kita menentukan lagi guys, materialitas salah saji yang dapat ditoleransi. Ya, salah saji yang dapat ditoleransi ini adalah, oke, di sini adalah 50% dari materialitas secara keseluruhan. Nah, 50% ini kan tadi disebutkan nih, kita bisa dalam kisaran 50% sampai 75%. Nah, kita dapatkan contohnya, kita menerapkan 50%, maka 900.000. Nah, kemudian kita menemukan adanya temuan audit. Nah, kita temuan audit ya guys. Nah, ini ada berapa temuan nih? Ada contohnya ada ini satu temuan, ini satu temuan, ini temuan kedua, ini temuan ketiga, ini temuan keempat. Jadi total ada 4 temuan. Nah, jadi kalau kita berbicara material secara keseluruhan guys, ya kan kita netin nih secara keseluruhan guys. Ya, kita keseluruhan kita netin. Nah, kalau di sini ada nggak yang melanggar materialitas secara keseluruhan? Materialitas secara keseluruhannya berapa guys? Materialitas secara keseluruhannya berapa guys? Berapa? 1.800.000. Nah, ada nggak yang melanggar materialitas secara keseluruhan di sini? 1.800.000. Ada nggak? Nggak ada kan? Di sini nggak ada yang melanggar, artinya dia masih apa guys? Masih wajar. Jadi artinya kalau si klien tidak menolak untuk dilakukan koreksi, oke, kita masih oke-oke aja. Artinya kita tetap akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau melebihi batas ini, oke, tadi batas 1.800.000 secara keseluruhan, maka kita akan minta dia melakukan penyesuaian. Kalau dia tidak melakukan penyesuaian, artinya kita akan memberikan kualifikasi atau kita memberikan pendapat wajar mungkin dengan pengecualian. Oke. Nah, kemudian ini salah saji yang dapat ditoleransi ini adalah untuk setiap kelompok di sini, guys. Untuk setiap jurnal di sini. Untuk setiap jurnal di sini. Ya, ada nggak melebihi 450? Kalau ada, kita akan minta dia koreksi. Gitu. Oke, sampai di sini, guys. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya keluarkan di ujian ya. Saya keluarkan nanti di ujian. Oke, nanti saya keluarkan di ujian ini ya. Kita ujiannya Senin depan kan? Iya, Pak. Ya, jadi tolong dibaca lagi, dibuka-buka lagi. Ini jadi bahan ujian kita sampai di sini. Bahan ujian kita sampai di sini, guys. Berarti sampai materialitas ini ya, Pak? Kenapa? Iya, sampai di sini. Baik, Pak.
Oke. Jadi kalian coba baca-baca lagi nih sini guys. Oke, sampai batas di sini dulu guys. Oke, ada yang mau ditanyakan guys? Mau didiskusikan? Nah, dibaca-baca lagi untuk coba memahami nih. Jadi kalian sudah bisa googling, oke, terjemahin, gitu ya. Kemudian ini dibaca-baca lagi nih. Ini akan saya keluarkan soal mengenai materialitas. Gitu. Oke. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kita sudahi. Minggu depan kita akan ujian. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, ujiannya nanti kalian total berapa orang? 8 ya. Saya akan buat soal yang berbeda untuk setiap orang setiap kalian. Pak, Saya mau akan nanya, kasih Pak. kode yang berbeda. Ya, silakan. Nanti soalnya pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia, Pak? Bahasa Indonesia. Oh, baik. Ya, jadi ini kalau masalah terjemahan, kalian bisa pakai Google sampai paralel untuk nguasain bahasa konseptual yang diajarkan di buku ini. Ya. Oke. Ya, dipahami ya, soalnya saya akan keluarkan di ujian. Pak, Ya. nanti cara menjawab soalnya diketik apa ditulis tangannya, Pak? Nanti kita tentu terserah kalian lah. Saya rasa kalau kalian pakai laptop lebih bagus lewat Excel file aja ya. Excel file atau Word Excel lah ya. Kalian kan bisa tambah kurang di situ kan di Excel kan. Oke. Ya. Ini dikuasain ya guys, dibaca-baca lagi karena saya akan keluarkan di ujian. Oke. Halo, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Oke, oke. Kalau gitu kita sudahi. Ada yang mau berdoa untuk kita guys? Halo, ada yang mau berdoa untuk kita? Saya aja, Pak. Ya, silakan. Oke, mari Bapak dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah pada hari ini. Kami sudah dapat menyelesaikan pelajaran kami Tuhan di minggu yang ke-7 ini Tuhan. Terima kasih atas materi-materi yang kami dapat terima dari Bapak dosen kami Tuhan Yesus dan juga berkat lewat dosen kami yang telah membimbing kami. Berikan dia kesehatan dan berkat selalu daripadamu Tuhan Yesus, dan juga selanjutnya kami akan melanjutkan kegiatan kami atau kami mau istirahat tidur. Bangunkan kami Tuhan Yesus besok pagi dengan hari yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ampunilah dosa kesalahan kami Tuhan yang kami perbuat agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Selamat belajar guys. Take care. Tuhan berkati ya. Terima kasih Bapak.